Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Media Nusantara. Dalam channel ini, kami akan membagikan berita-berita terupdate, terpercaya, terbaru untuk Anda semua. Semoga apa-apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menghibur Anda semua. Terima kasih, salam NKRI. Ini dia 5 poin penting dalam sidang Verdi Sambo hari ini. Kompas.com, sidang perdana Verdi Sambo dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat digelar hari ini, Senin, 17 Oktober 2022. Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso mengatakan bahwa sidang tersebut digelar secara terbuka. Sidang perkara nomor 796 atas nama terdakwa Verdi Sambo, SH, SIK, MH, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, tuturnya, dikutip dari Antara News. Tak hanya Verdi Sambo, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga membacakan dakwaan 3 tersangka lainnya yakni istri Sambo yaitu Putri Chandrawati, Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf. Sementara, Baradae alias Richard Eliezer akan menjalani sidang pembacaan dakwaan secara terpisah pada hari Selasa, 18 Oktober 2022. Lantas, apa saja fakta yang terungkap dalam sidang Verdi Sambo? Beberapa fakta sidang berikut. Kompas.com merangkum beberapa fakta dalam sidang perdana Verdi Sambo. 1. Putri dengar rencana pembunuhan Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengungkapkan bahwa Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo, mengetahui rencana suaminya membunuh Brigadir J. Menurut jaksa, saat itu Verdi Sambo tengah menjelaskan rencana pembunuhan terhadap Brigadir J kepada anak buahnya, Baradae. Pada saat terdakwa Verdi Sambo menjelaskan tentang skenario tersebut, Putri Chandrawati masih ikut mendengarkan pembicaraan antara terdakwa Verdi Sambo dengan saksi Richard perihal pelaksanaan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, papar jaksa, dilansir dari Kompas.com, 17 Oktober 2022. Saat itu, Sambo beralasan bahwa dia merencanakan penembakan tersebut lantaran istrinya telah dilecehkan oleh Yosua di rumahnya di Magelang, Jawa Tengah, Kamis, 7 Juli 2022. 2. Alasan Verdi Sambo suruh Baradae jadi eksekutor. Jaksa penuntut memaparkan alasan Verdi Sambo menghabisi nyawa Brigadir J dengan menyuruh Baradae, alih-alih dengan tangannya sendiri. Dalam dakwaan yang disampaikan jaksa, Verdi Sambo mengatakan akan menjadi penjaga Baradae yang dia perintahkan untuk menembak Brigadir J, sementara terdakwa Verdi Sambo akan berperan untuk menjaga saksi Richard Eliezer. Tulis dakwaan, dikutip dari Kompas.com, Senin, 17 Oktober 2022. Sambo khawatir, jika ia yang melakukan tembakan, maka tidak akan ada yang bisa menjaga semuanya dari jerat pidana. Setelah menyampaikan alasannya tersebut, Verdi Sambo kembali mengulang skenario penembakan yang sudah dia buat. 3. Janjikan 1 miliar rupiah pada Baradae. Menurut surat dakwaan, Sambo menjanjikan uang 500 juta rupiah untuk Bribka Riki Rizal dan Kuat Maruf, serta 1 miliar rupiah kepada Baradae usai penembakan dilakukan. Sambo memperlihatkan amplop berisi uang itu setelah memanggil ketiganya di rumah pribadinya di Jalan Saguling 3 nomor 29, Jakarta Selatan, pada 10 Juli 2022, 2 hari setelah pembunuhan berencana terhadap Yosua. Namun, amplop berisi uang itu kembali diminta oleh Verdi Sambo. Dan amplop yang berisi uang tersebut diambil kembali oleh Verdi Sambo dengan janji akan diserahkan pada Agustus 2022 apabila kondisi sudah aman, lanjut dakwaan Sambo, dikutip dari Kompas.com. Selain itu, Sambo disebut memberikan hadiah ponsel iPhone 13 Pro Max kepada Eliezer, Riki, dan Kuat sebagai hadiah setelah pembunuhan berencana terhadap Yosua. 4. Laptop isi rekaman CCTV dipatahkan dalam dakwaan Sambo. Verdi Sambo sempat murka dan memerintahkan supaya AKBP Arif Rahman Arifin menghapus seluruh rekaman kamera CCTV yang merekam insiden penembakan itu. Kemarahan Sambo itu bermula ketika Arif menemui Sambo untuk menceritakan rekaman kamera CCTV yang dilihatnya berbeda dari keterangan di mana tidak terlihat ada tembak-menembak antara Brigadir J dan Baradae. Arif Rahman kemudian menyampaikan permintaan Verdi Sambo kepada Cak dan Baikuni untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin, jelas jaksa, disadur dari Kompas.com, 17 Oktober 2022. Setelah file tersebut benar-benar dihapus, Arif langsung mematahkan laptop itu menggunakan tangannya.
Keesokan harinya, Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi, imbuh jaksa. 5. Kontroversi pelecehan seksual terhadap putri jaksa. Dalam sidang perdana Ferdi Sambo mengatakan bahwa kasus pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati adalah hal yang diada-ada alias laporan fiktif. Mengada-ada, tidak ada pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati, ujar jaksa, dilansir dari Kompas TV. Dalam dakwaan, JPU meyakini kasus tersebut hanyalah bentuk pengalihan yang dilakukan oleh Ferdi Sambo CS. Namun, dalam sidang tersebut, kuasa hukum Ferdi Sambo, Sarmauli Simangunsong mengungkapkan hal yang sebaliknya. Dilansir dari Kompas.com, 17 Oktober 2022, eksepsi Ferdi Sambo menyebutkan bahwa saat di Magelang, Putri mendapati Brigadir J telah berada di dalam kamar. Tanpa mengucapkan sepatah kata, Brigadir J membuka secara paksa pakaian yang dikenakan Putri dan melakukan kekerasan seksual. Dikarenakan keadaan Putri Chandrawati yang sedang sakit kepala dan tidak enak badan serta kedua tangannya dipegang oleh Nofriansyah Yosua Huta Barat, Putri Chandrawati secara tidak berdaya hanya dapat menangis ketakutan dan dengan tenaga lemah berusaha memberontak, ucapnya. Bahkan, saat kejadian, kuasa hukum Ferdi Sambo mengklaim bahwa Brigadir J sempat membanting tubuh Putri ke kasur. Karena Putri sudah tidak berdaya dan tidak mampu untuk berdiri, Yosua kembali membanting Putri ke kasur dan selanjutnya memaksa kembali untuk berdiri dengan posisi berdiri di depannya dan memaksa untuk keluar dari kamar, jelas Sarmauli. Dalam bacaan eksepsi Ferdi Sambo itu, Brigadir J juga disebut sempat mengancam akan menembak Putri. Awas kalau kamu bilang sama Ferdi Sambo, saya tembak kamu, Putri, Ferdi Sambo, dan anak-anak kamu, tanda Sarmauli Simangunsong ketika membacakan eksepsi Ferdi Sambo. Sumber, Kompas.com, Edwin Zan, Singgih Wiryono, Irfan Kamil, Adhiasta Dirgantara Editor, Dani Prabowo, Edwin Zan, Aryo Putranto Sabto Hutomo, Diamanti Meiliana, Bagus Santosa. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di grup Telegram, Kompas.com News Update. Caranya klik link https://t.me/kompas.com/data, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.